disebutkan aja ya. Di apa namanya? Prinsipnya kalau OSCE itu kalau memang yang isinya tindakan itu kalian nggak perlu ngomong. Biasanya dosennya minta gimana sih? Minta diomongkan atau langsung tindakan? Sambil ngomong. Dua-duanya. Oke. Jadi kalau saya baca dari SOP ini kan SOP yang dari Pak Ito ya. Sebentar. Jadi kita akan membersihkannya di darat. Jadi enggak kan sebenarnya cara memandikan bayi itu macam-macam. Ada yang langsung kita bawa lalu kita bersihkan di air. Ada juga yang kita menjelaskan tujuan prosedurnya. Jangan lupa dijelaskan prosedurnya. Misalnya akan dimandikan sampai nanti di sini di SOP-nya sampai dipakaikan lagi ya. Ya itu dijelaskan aja. Nanti ketika inform consent itu kita akan memandikan, tujuannya membersihkan badan bayi dan mencegah berkembang biaknya misalnya bakteri. Lalu waktunya berapa menit? Nanti akan dilakukan di sini atau di mana? Ya intinya di sini ya, karena pokoknya nanti akan dilakukan di sini. Saya akan bawa alat-alat mandinya ke sini misalnya ke ruangan. Nah lalu jangan lupa tanyakan untuk persetujuan ibunya. Misalnya ibu bersedia tidak anaknya saya mandikan, gitu kan? Setelah bersedia, lalu kita nanti ini sih dijelaskan aja, memandikannya minimal 6 jam setelah lahir. Lalu dicek dulu suhu bayi sebelum memandikan. Nanti ada termometer nggak? Kalau mengecek suhu bayi di sini ada alat bahannya, nggak ada termometer ya. Tapi kalau di langkah-langkahnya melakukan pengecekan suhu bayi, artinya harus ada termometer. Nanti boleh ditambahkan aja di alat dan bahan. Jadi nanti kalian bisa, karena di SOP-nya ada pengecekan suhu tubuh bayi, jadi nanti bayinya tinggal cek aja suhunya. Biasanya pengecekan suhu bayi di mana? Bisa di aksila ya, atau tergantung termometernya. Kalau termometer yang tembak ya ditembak. Kalau termometer yang biasa berarti bisa di aksila. Lalu cuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Jangan lupa cuci tangannya berapa langkah? 6. Lalu pastikan ruangan hangat. Ini sih misalnya dengan cara mematikan kipas dan AC misalnya. Lalu memandikan bayinya secara cepat dengan air bersih dan hangat. Basahi rambut bayi sampai bersih, lalu keringkan dengan handuk. Nah lalu bisa juga dilakukan membawa bayi mendekati bak kemudian dibilas atau bilas bayi saat dimandikan. Oke, saya baca dulu. Bersihkan mata bayi dengan kita bisa pakai termometer di aksila. Lalu pastikan ruangan hangat. Nah ini bisa kita alasi perlak. Jadi nanti sebelum bayinya ditaruh, bayinya sih ibunya. Nah, jangan lupa perlak dulu, lalu anduk atau sebenarnya pakai apa namanya? Perlak, bukan perlak, apa namanya? Kain panel itu bisa. Jadi nggak harus anduk, tapi anduk pun boleh. Tapi bawahnya jangan lupa perlak dulu. Ya, oke. Setelah itu baru bayinya ditaruh. Setelah bayinya ditaruh, kita buka pakaiannya. Nah setelah itu cek suhu. Setelah cek suhu kita mulai langsung pastikan ini kan kita cek suhu dulu. Sebenarnya cuci tangan dan sarung tangan itu sebelum bayinya dibuka ya bajunya ya. Prinsipnya agar tidak terlalu lama terkena udara, jadi enggak hipotermi. Jadi kalau dari sini lebih baik sih berarti sebelum dibuka bayinya cek suhu dulu. Dicek suhu, lalu kita cuci tangan pakai sarung tangan. Setelah itu baru dibuka baju. Jadi dibuka baju itu ketika akan langkah-langkah memandikan, ya. Jadi agar tidak terlalu lama terpapar udara bayinya. Oke. Setelah itu basahi rambut. Pakai waslap biasanya. Nah, ini kan ada waslap. Waslapnya 2. Satu waslap bersih, satu waslap yang kotor. Jadi waslap kotor itu maksudnya untuk yang sabun. Nanti ketika membersihkan pakai waslap yang bersih. Jadi jangan dicampur. Nah makanya sebaiknya memang air ada 2 gitu. Jadi satunya waslap yang satunya baskom. Bisa sebenarnya baskom kecil karena kita butuh untuk membasahi kan. Takutnya kalau misalnya satu nanti kan si ini
celup lagi gitu. Nah, yang satunya itu untuk yang baskom bersih untuk membilas. Gitu ya, ngerti ya. Jadi kalau di sini berapa baskomnya? 2 kan di sini juga ya. Nah setelah itu kita basahi rambut bayi. Nah, bisa rambut bayinya dibersihkan. Nah kalau pegang bayi ya pastikan ini si kepala, leher dan punggung itu kita sanggah gitu. Jadi boleh kita ketika memandikan kita sambil pegang. Kalau gini kan susah bagian belakangnya, jadi langsung dipegang dengan disanggah bagian kepala, leher dan punggung. Jadi dibersihkan rambutnya. Di sini dari mana dulu? Coba ada yang bisa bacakan? Ya, basahi rambut bayi bersih, keringkan dengan handuk. Atau bisa bilas saat mandi. Jadi sebenarnya nggak langsung dibilas ya, karena di sini bisa pilihan. Jadi ribet kalau ngebersihinnya sekarang gitu. Kalau saya lebih baik dibersihkan sekalian belakangan, nanti dibawa ke bak gitu ya. Jadi mulai dari kepala, lalu mata itu bisa sebenarnya pakai waslap aja, tapi jangan pakai sabun. Jadi kalau misalnya tadi pakai shampoo dibersihkan dulu. Jadi nanti sih sebenarnya cepat aja ketika prakteknya kan, kalian langsung dibersihkan. Lalu misalnya dikucek, terus membersihkan mata dari dalam keluar gitu. Jadi cukup maksudnya satu arah aja, jangan dikucek-kucek gitu. Jadi dari dalam keluar, sama yang ini juga dari dalam keluar. Hidung, mulut juga perlu sebenarnya dalam mulutnya kalau ada pakai waslap bisa, yang penting waslapnya juga bersih. Jadi dicuci dulu misalnya. Jadi kalian pura-pura aja memang kan seperti memandikan bayi sebenarnya. Jadi beberapa kali misalnya dari mata, hidung, nanti ke bagian mulut dikucek dulu karena kita perlu waslap yang bersih untuk mulut. Nah, di mulut tuh membersihkan apa? Daerah-daerah gusi, walaupun dia belum ada gigi, itu perlu dibersihkan setiap hari. Jadi gigi gusi atas, gusi bawah, termasuk langit-langitnya dan lidah, jangan lupa dibersihkan. Jadi kalian bisa ngomong misalnya membersihkan gusi, langit-langit dan lidah gitu aja. Kalau memang perlu diungkapkan kan dia begini. Nah tadi dari muka, dari mata, hidung, mulut, lalu telinga. Nah lalu menyambung tubuh dengan urutan tubuh. Apa dulu? Tubuh, paha. Nah ya sebenarnya sih itu ya, tinggal dari atas istilahnya tubuh gitu kan. Lalu bisa paha, tangan dulu sebenarnya nggak masalah. Mau tangan dulu, jangan lupa ketiaknya gitu, sambil diketiaknya. Jadi selain jari-jari, ketiak di sebelah tangan kanannya juga ketiak dan jari-jarinya. Lalu kaki sampai ke jari-jari kaki, lalu ke kemaluan, baru dimiringkan gitu, termasuk anusnya kita bersihkan gitu ya. Lalu baru setelah disabuni semua kita bawa ke bak mandi. Nah, jangan lupa ya, jadi membawa ini boleh ditaruh diganti yang bersih. Jadi membawa bayi itu hati-hati, jangan kayak gini karena bisa aja bayi lepas karena licin. Jadi harus dipeluk posisinya. Nah jadi yang dipegang leher, kepala, punggung sama pinggang ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita kayak gini mau dimiring-miring juga aman karena si pinggang dan lehernya kan biasanya yang suka dislokasi kan itu aman. Jadi tangan kita tuh harus menyanggah leher dan pinggang. Nah dan pegangnya seperti dipeluk, jangan seperti membawa barang dan kayak gini. Jadi dipeluk lalu kita bawa ke bak mandi misalnya. Nah ini kalau bisa boleh ininya langsung dipasang 2 ya, maaf. Nanti saya ulang. Jadi ketika ini kan kotor tadi basah. Nah misalnya ini yang pertama tadi yang paling atas basah, kita ambil. Nah ini ketika yang ini sudah bersih baru di sini SOP-nya begini. Oh ya, setelah itu segera keringkan. Intinya dengan waslap yang bersih ini, nanti taruh waslap bersih, kita bilas, bersihkan lagi, termasuk kemaluan gitu dan pantat. Setelah itu kita
kalau ada dua langsung, jadi ketika yang basah yang bersih yang kotor itu kita ambil, lalu setelah dibilas kita taruh ke atas handuk yang bersih. Setelah itu keringkannya gimana? Cukup ditekan-tekan lembut saja. Jadi nggak perlu digosok, itu nggak usah. Tekan-tekan lembut aja. Nanti kalau digosok keras nanti kulitnya lecet. Ya, termasuk selangkangannya dikeringkan. Oke, setelah itu di belakang. Ya, bersihkan tubuh bayi dengan baby oil dan ikatan, terus dada dan tubuh, keringkan tali pusat, pakaikan. Jadi sebenarnya saya kemarin juga sudah jelaskan bahwa sebenarnya bayi itu tidak perlu dikasih minyak-minyakan. Rekomendasi dari ID itu baby oil atau lotion untuk menjaga kelembaban. Jadi kalau misalnya di situ pakai baby oil, boleh kita kasih baby oil, nggak usah pakai kasa, karena kasa itu kasar. Boleh pakai tangan kita aja, kan kita pakai handscoon ya. Kita juga kan tadi bersih, kita ke ini kasih baby oil. Setelah pakai baby oil, lalu tali pusat juga nggak usah dikasih apa-apa kan? Sekarang perawatan tali pusat, jadi hanya dikeringkan saja, jadi nggak usah dikasih apa-apa. Perawatan tali pusat itu cukup dibersihkan dan dikeringkan. Lalu pakaikan lagi pakaiannya, jadi pakaiannya nanti disiapkan pakaian baru dan sudah melepas, lalu mencuci tangan dan mendokumentasikan. Jadi apa saja yang perlu didokumentasikan? Yang pertama kan kita ukur apa? Suhu. Jadi suhu bayi sebelum. Lalu misalnya apakah ada tanda-tanda hipotermi tidak selama atau setelah dimandikan gitu kan? Respon bayinya seperti apa? Lalu termasuk lama memandikannya. Jadi yang pertama adalah lama memandikan atau waktu memandikan, respon bayi ya, misalnya apakah ada tanda-tanda hipotermi enggak, kalau yang penting. Jadi apakah ada kebiruan enggak, jadi perlu dicatat suhu sebelum, kalau perlu ada pengecekan suhu sesudah memandikan juga, biar kita tahu misalnya apakah memandikan itu ada respon hipotermi tidak. Sudah, setelah itu kita rapikan bayinya, kembalikan cuci tangan, dokumentasi. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum